Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang biofuel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Ida Susila Ningsih, dan dua rekan saya, yaitu Safa Talita dan Azizah Mutmainah. Selanjutnya, Saf. Baik, materi pertama itu akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang biomasa. Pengertian biomasa. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari pertumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas. Pertama, bioetanol. Bioetanol sendiri adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan di atas harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Sedangkan biomasa sendiri merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Biomasa yang umum yang digunakan sebagai bahan bakar adalah yang memiliki nilai ekonomis rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Berikutnya, Saf. Biomasa sebagai sumber energi. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar nabati memberi 3 keutamaan langsung. Yang pertama, peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan karena kandungan energi yang terdapat pada limbah cukup besar dan akan terbuang percuma jika tidak dimanfaatkan. Kedua, penghematan biaya, karena seringkali membuang limbah bisa lebih mahal daripada memanfaatkannya. Dan yang ketiga yaitu mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah karena penyediaan tempat penimbunan akan menjadi lebih sulit dan mahal, khususnya di daerah perkotaan. 3. Konversi energi biomasa. Penggunaan biomasa untuk menghasilkan panas secara sederhana yaitu biomasa langsung dibakar dan menghasilkan panas. Dan panas hasil pembakaran akan dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Panas hasil pembakaran biomasa akan menghasilkan uap dalam boiler. Uap akan ditransfer ke dalam turbin sehingga akan menghasilkan putaran dan menggerakkan generator. Putaran dari turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui magnet-magnet dalam generator. Agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversi biomasa, diantaranya beberapa teknologi untuk konversi biomasa. Secara umum, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu pembakaran langsung. Merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa dapat langsung dibakar. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu dan diidentifikasi untuk kepastian dalam penggunaan. Yang kedua yaitu konversi termokimiawi. Merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan normal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Dan yang ketiga yaitu konversi biokimiawi, merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Pemanfaatan energi biomasa. Yang pertama itu adalah biobriquette, merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimampatkan sehingga bentuknya menjadi lebih teratur. Yang kedua yaitu gasifikasi,
merupakan proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifier menjadi bahan bakar. Gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu pirolisis. Ada beberapa tingkatan proses pirolisis, yaitu pirolisis primer dan pirolisis sekunder. Pirolisis primer adalah pirolisis yang terjadi pada bahan baku atau umpan. Sedangkan pirolisis sekunder adalah pirolisis yang terjadi atas partikel dan gas atau uap hasil pirolisis primer. Ada 3 bagian utama perangkat gasifikasi, yaitu unit pengkonversi bahan baku atau umpan menjadi gas disebut dengan reaktor gasifikasi. Yang kedua, unit pemurnian gas. Dan yang ketiga, unit pemanfaatan gas. Yang keempat yaitu liquefaction, merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan, bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Berikutnya, Sof. Dan yang terakhir yaitu biokimia. Pemanfaatan energi biomasa yang lain adalah dengan cara proses biokimia seperti hidrolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion. Anaerobic digestion adalah penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia. Gambar pada layar di depan merupakan salah satu proses pemanfaatan biomasa di bidang biokimia. Dan yang ke-6 yaitu densifikasi. Untuk meningkatkan manfaat biomasa dengan mudah adalah membentuk menjadi briket atau pelet. Briket atau pelet akan memudahkan dalam penanganan biomasa. Dan yang ketujuh yaitu karbonisasi, merupakan proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses ini akan dilepaskan zat yang mudah terbakar seperti CO, CO4, CO, CH4, H2, formaldehid, metana, formik, dan asetil asid, serta zat yang tidak terbakar seperti CO2, H2O, dan tar cairan. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya tentang biogas itu akan disampaikan oleh Azizah. Kepada Azizah disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai biofuel, yaitu yang kedua itu adalah biogas. Biogas merupakan salah satu sumber energi terbaru yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerobik. Biogas adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi atau pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi tanpa oksigen yang ada dalam udara. Next, komposisi dan sifat biogas. Komponen terbesar yang terkandung dalam biogas itu ada metana, karbon dioksida, dan serta sejumlah kecil nitrogen dan hidrogen sulfida. Tapi metana yang terutama dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Apabila kandungan metana dalam biogas lebih dari 50%, maka biogas tersebut telah layak digunakan sebagai bahan bakar. Biogas yang kandungan metananya lebih dari 45% itu bersifat mudah terbakar dan merupakan bahan bakar yang cukup baik karena memiliki nilai kalor bakar yang tinggi. Tetapi jika kandungan CO2 dalam biogas sebesar 25-50%, maka dapat mengurangi nilai kalor bakar dari biogas tersebut. Sedangkan kandungan H2S dalam biogas dapat menyebabkan korozisi pada peralatan perpipaan, dan nitrogen dalam biogas juga dapat mengurangi nilai kalor bakar biogas tersebut.
Selain itu, terdapat uap air yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada pembangkit yang digunakan. Berikut itu nama-nama gas dan juga rumus kimia serta jumlahnya. Yang pertama itu ada gas metan, yang kedua itu karbon dioksida, yang ketiga nitrogen, yang keempat hidrogen, yang kelima karbon monoksida, yang keenam oksigen, dan yang ketujuh hidrogen sulfida. Next. Untuk proses pembentukan biogas yang pertama itu adalah hidrolisis, di mana tahap ini merupakan penguraian bahan organik dengan senyawa kompleks yang memiliki sifat mudah larut seperti lemak, protein, dan karbohidrat yang menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa yang dihasilkan diantaranya adalah senyawa asam organik, glukosa, etanol, CO2, dan senyawa hidrokarbon lainnya. Yang kedua itu pengasaman. Pada tahap ini, bakteri akan menghasilkan senyawa-senyawa asam organik seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laktat beserta produk sampingan berupa alkohol, CO2, hidrogen, dan zat amonia. Yang ketiga ada metanogenesis, di mana bakteri metan seperti Methanococcus, Methanosarcina, dan Methanobacterium akan mengubah produk lanjutan dari tahap pengasapan menjadi gas metan, karbon dioksida, dan air yang merupakan komponen penyusun biogas. Next. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Yang pertama itu ada keadaan di dalam digester harus aerob dan dijaga dalam kesetimbangan dinamis. Yang kedua, derajat keasaman dijaga dalam kisaran 6,6 sampai 7,6 karena bakteri metagenik hanya bisa bekerja dalam range pH tersebut. Yang ketiga itu kadar nitrogen yang cukup seperti hidrogen dan fosfor harus terkandung dalam sistem untuk menjamin ketersediaan nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Yang keempat itu temperatur yang optimum yang dibutuhkan mikroorganisme untuk merombak bahan adalah 30 sampai 38 derajat Celcius untuk mesofilik dan 49 sampai 50 derajat Celcius untuk termofilik. Yang kelima itu perbandingan CN yang optimum untuk proses pembuatan biogas adalah berkisar antara 25 sampai 30. Yang keenam itu pemilihan starter yang baik memang sangat penting, yaitu untuk mempercepat proses perombakan bahan organik. Starter ini bisa juga digunakan adalah lumpur aktif atau cairan isi rumen. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan biogas itu yang pertama itu kelebihan di mana bahannya mudah diperoleh, yang kedua proses pembuatannya mudah, aman, pemanfaatan kotoran ternak menjadi lebih optimal, limbah yang dihasilkan menjadi tidak berbau, limbah yang dihasilkan langsung bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sebagai alternatif untuk mengatasi krisis energi. Selanjutnya itu ada kekurangan biogas, di mana perlunya teknologi tinggi, pengaruh temperaturnya pada produksi biogas, dan masih mengandung sisa atau kotoran. Next. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah yang sudah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yaitu tentang biodiesel itu akan disampaikan oleh Safa. Kepada Safa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Idos. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai biodiesel. Jadi biodiesel merupakan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan, dan digunakan sebagai bauran energi secara global. Biodiesel diproduksi melalui proses reaksi transesterifikasi yang minyak nabati dengan metanol untuk menghasilkan metil ester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk sampingan. Pasokan bahan baku. Beberapa negara telah memproduksi biodiesel secara komersial dengan menggunakan bahan baku beragam. Di antaranya yaitu yang pertama, negara Prancis dan Austria menggunakan minyak kanola. Amerika Serikat menggunakan minyak kedelai, Spanyol menggunakan minyak zaitun, Italia menggunakan minyak biji bunga matahari, Mali dan Afrika Selatan menggunakan minyak jarak pagar.
Filipina menggunakan minyak kelapa. Malaysia dan Indonesia menggunakan minyak sawit. Untuk memilih jenis minyak nabati yang akan digunakan sebagai bahan baku biodiesel, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, tanaman tersebut merupakan kekayaan hayati asli negara yang bersangkutan. Yang kedua, dapat dibudidayakan dengan mudah di negara tersebut. Yang ketiga, pemanfaatan minyak tersebut sebagai bahan baku tidak menyebabkan terjadinya konflik dengan penyediaan untuk kebutuhan pangan dan produk-produk penting lainnya. Nah, ada beberapa tanaman yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku biodiesel atau biofuel. Di Indonesia itu ada 4 tanaman. Yang pertama, kelapa sawit, nyamplung, ini kelapa sawit, ini nyamplung, ini nimba, dan ini singkong karet. Nah, karakteristik dari biodiesel. Biodiesel tidak mengandung nitrogen atau senyawa aromatik dan hanya mengandung kurang dari 155 ppm atau part per million sulfur. Biodiesel mengandung 11% oksigen dalam persen berat yang keberadaannya mengakibatkan berkurangnya kandungan energi. Namun menurunkan kadar emisi gas buangan yang berupa karbon monoksida, hidrokarbon, partikulat, dan jelaga. Kandungan energi biodiesel 10% lebih rendah dibandingkan dengan solar. Sedangkan efisiensi bahan bakar biodiesel lebih kurang dapat dikatakan sama dengan solar. Yang berarti daya dan torsi yang dihasilkan proporsional dengan kandungan nilai kalor pembakarannya. Kandungan asam lemak dalam minyak nabati yang merupakan bahan baku dari biodiesel menyebabkan bahan bakar biodiesel sedikit kurang stabil dibandingkan dengan solar. Kestabilan yang tidak stabil dapat meningkatkan kandungan asam lemak bebas, menaikkan viskositas, terbentuknya gums, dan terbentuknya sedimen yang dapat menyumbat saringan bahan bakar. Proses pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada transesterifikasi, esterifikasi, dan juga konversi enzimatis. Nah, kelebihan dari biodiesel yang pertama adalah angka setannya tinggi, itu lebih dari 50. Makin tinggi bilangan setan, makin cepat pembakaran dan makin baik efisiensi termodinamisnya. Kedua, titik kilatnya tinggi, yakni suhu terendah yang dapat menyebabkan uap biodiesel menyala sehingga biodiesel lebih aman dari bahaya kebakaran pada saat simpanan maupun distribusi daripada solar. Yang ketiga, tidak mengandung sulfur dan benzena yang mempunyai sifat karsinogen serta dapat diuraikan secara alami. Yang keempat, menambah pelumasan mesin yang lebih baik daripada solar, sehingga memperpanjang umur pemakaian mesin. Yang kelima, mudah dicampur dengan solar biasa dalam berbagai komposisi, dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Dan yang keenam, mengurangi secara signifikan asap hitam dari gas buangan mesin diesel. Walaupun penambahan biodiesel ke dalam solar hanya 5-1%. Walaupun begitu, biodiesel juga mempunyai kekurangan. Jadi, minyak nabati itu mempunyai viskositas atau kekentalan 20 kali lebih tinggi daripada bahan bakar diesel fosil, sehingga mempengaruhi atomisasi bahan bakar dalam ruang bakar motor diesel. Atomisasi yang kurang baik akan menurunkan daya atau tenaga mesin, dan pembakaran mesin menjadi tidak sempurna. Karena itu, viskositas minyak nabati perlu diturunkan melalui proses transestertifikasi metalester nabati atau VAN. Proses ini menghasilkan bahan bakar yang sesuai dengan sifat dan kinerja diesel fosil. Selain itu, metanol yang digunakan juga masih menggunakan metanol impor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safa atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya penyampaian materi oleh Safa tadi, maka berakhir juga presentasi kami pada kali ini tentang materi biofuel.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.